Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu minimal 2 orang, ada imam, ada makmum, dan sholat sunnah yang dilakukan sendirian atau munfarid. Jadi mampu ya membedakan istilahnya juga berjamaah dengan munfarid. Nah, ini lawan dari berjamaah adalah munfarid. Nah, kita sudah bahas beberapa sholat sunnah di pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita melanjutkan lagi dengan beberapa jenis sholat sunnah. Di antara yang pertama yang kita bahas secara ringkas saja, nanti lebih lanjut perlu dalam kalian bisa pelajari dari sumber-sumber lain, yaitu sholat gerhana. Gerhana itu ada 2. Ada yang gerhana bulan, ada gerhana matahari. Gerhana matahari disebut dengan sholat khusuf, gerhana bulan kita sebut dengan sholat khusuf. Nah, kapan dilakukan sholat sunnah ini? Yaitu pada saat dimulainya gerhana hingga gerhana itu berhenti, gitu ya. Artinya spare-nya adalah dimulai pada saat dia mulai sampai dia berhenti, sampai dia menjadi normal kembali. Kalau bulan kembali bulan normal, matahari kembali mataharinya normal. Selama periode masa gerhana itulah kita disunahkan berbanyak ibadah, berbanyak zikir pada Allah, dan lakukan sholat khusuf atau sholat khusuf ini. Caranya bagaimana? Pertama, kita membayangkan persis seperti sholat 2 rakaat. Hanya saja ada yang berbeda nanti, gitu ya. Kita bahas yang berbeda itu. Jadi setelah kita takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat. Nah, surat di rakaat pertama ini suratnya panjang ya, jauh lebih panjang dari biasanya. Setelah itu kita langsung ruku. Di ruku ini rukunya biasa, kemudian berdiri i'tidal. Kebayang ya, berdiri tegap. Nah, pada saat berdiri i'tidal itu kita kembali membaca al-fatihah dan surat yang pendek. Beda ya. Kebayang ya bedanya? Takbir, kemudian kita al-fatihah, surat, ruku berdiri lagi, kembali al-fatihah lagi untuk yang kedua kali. Ini masih 1 rakaat pertama ya. 1 rakaat pertama al-fatihahnya 2 kali dan baca suratnya 2 kali. Disela dengan 1 ruku, gitu ya. Nah, setelah membaca al-fatihah dan surat kedua yang lebih pendek, maka kemudian kita kembali ruku. Lalu setelah ruku kita beriktidal, dan iktidal langsung ke sujud seperti biasa. Nah, kita lanjutkan sujudnya seperti biasa, duduk antara 2 sujud dan seterusnya, kemudian bangkit kembali masuk ke rakaat kedua. Rakaat kedua fase sama persis dengan seperti yang rakaat pertama ya. Jadi persis betul-betul ada 2 kali membaca, ada kali 2 surat, ada 2 al-fatihah, ada 2 kali surat, persis seperti yang dijelaskan di barusan dijelaskan. Pada saat gerhana bulan bacaan imam tuh jahar, jadi nyaring. Jadi makmum itu bisa mendengar apa yang imam baca. Seperti kita sholat maghrib, sholat isya, kalau di masjid biasanya suara imam itu terdengar oleh makmum di belakangnya. Pada saat sholat gerhana bulan terdengar dengan jelas. Namun pada saat gerhana matahari, suara imam tuh syir, jadi tidak nyaring ya. Jadi kita membaca secara mandiri. Kita lanjutkan. Nah, setelah sholat gerhana kita masuk kepada sholat tarawih. Saya rasa tidak ada di antara kalian yang tidak pernah datang ke masjid dan sholat tarawih ya. Sungguh aib ya kalau nggak pernah sampai datang ke masjid untuk sholat tarawih. Aib banget. terlalu sekali. Sholat tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan, gitu ya. Hukumnya sunnah. Nah, sholat tarawih ini sebenarnya sama dengan sholat tahajud seperti yang sehari-hari kita lakukan. Jadi dia bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara berjamaah. Waktunya kapan? Waktunya bisa kita lakukan ba'da isya, yaitu setelah sholat isya sampai nanti menjelang sholat subuh. Jadi waktunya spare-nya panjang ya, dari ba'da isya sampai menjelang sholat subuh. Nah, itu adalah waktu sholat tahajud, sholat tarawih. Biasanya di sholat
tarawih ini ditutup dengan sholat witir, gitu ya. Kalau sholat tarawih itu sendiri biasanya berjumlah 8 ya, genap 8. Jadi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat yang ganjil, jadi jumlahnya bisa 1, 3 dan seterusnya, nanti ganjil ya. Biasa yang kita lakukan adalah 3 rakaat. Jadi bisa 1, 3, 5, 7, ya 11 rakaat bisa ya. Yang penting dia ganjil jumlahnya. Saya kira pembahasan tentang salat tarawih dan salat witir ini satu yang sudah kita kenal luar kepala ya, karena sudah biasa kita lakukan di saat bulan Ramadan. Kita lanjutkan lagi berikutnya, masih ini penjelasan lebih detail saja, waktunya sama dengan tadi salat tarawih ya. Biasanya di ujung akhir dari salat sunnah kita di hari itu boleh berjamaah sendirian 2 rakaat, niatnya dalam hati saja ya. Cukup di awal kita berniat untuk salat witir. Nah, kemudian ini yang banyak variansinya, yaitu disebut dengan salat sunnah munfarid, yaitu salat sunnah yang cara mengerjakan tidak dilakukan berjamaah tapi dilakukan dengan secara sendirian. Macamnya banyak sekali. Ada salat rawatib. Rawatib salat yang mengiringi salat wajib, baik sebelum maupun sesudah gitu ya. Jadi diapit salat wajib, misalnya salat subuh, zuhur dan seterusnya itu diapit ada salat sunnah. Nanti ada beda-beda, ada yang setelah, ada yang sesudah gitu ya. Kemudian ada salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat untuk menghormati masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid gitu, sebelum kita duduk maka kita disunahkan untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ada salat istikharah. Salat istikharah ini adalah salat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas suatu urusan sehingga kita bisa membuat satu keputusan gitu ya. Dan lain-lainnya gitu ya. Ada macam salat-salat lainnya gitu ya. Nah, ini yang lebih detail tadi dijelaskan bahwa ada salat sunnah munfarid, salat rawatib tadi. Rawatib adalah salat yang mengiringi dari salat wajib. Jadi dia dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu atau salat wajib 5 waktu. Ada 2 jenisnya, ada yang ghairu muakkad, ada yang muakkad. Gitu ya. Salat rawatib muakkad salat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Sedangkan salat rawatib ghairu muakkad salat sunnah yang dianjurkan tapi Rasulullah tidak selalu mengerjakannya. Cara mengerjakannya sama seperti salat 2 rakaat biasa ya. Yang bedakan hanya niat. Kita tuh niat mau salat apa gitu. Mau salat subuh, mau salat sunnah rawatib begitu ya, masalah duha ya, niat kita dalam hati. Niat itu sesuatu yang tidak perlu dilafalkan, tidak perlu dibunyikan, apalagi dibaca-baca dengan bacaan yang niat yang Rasulullah nggak pernah melakukannya ya, seperti nawaitu dan seterusnya, itu nggak usah dilakukan. Oke, ini detail dari salat rawatib. Jadi kalau sebelum subuh ada salat 2 rakaat gitu ya. Kemudian ada 2 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat setelah zuhur, ada 2 rakaat sudah maghrib, ada 2 rakaat sudah isya gitu ya. Kemudian yang ghairu muakkad ada perbedaannya ada pada maghrib dan asar gitu ya. Maghrib asar ada salat sunnah sebelum asar dan ada salat sunnah sebelum maghrib. Dan ada salat sunnah isya juga beda, ada salat sunnah sebelum isya. Itu bedanya. Jadi mulai asar, maghrib, isya, itu bedanya ya untuk ghairu muakkad. Tolong dibedakan antara sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Dilihat lagi penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian masuk ke salat duha. Salat duha, salat sunnah yang dilakukan saat matahari setinggi tombak. Kira-kira pukul 7 ke atas itu ya, sampai tergelincir matahari, sampai sang tarik ya. Cuma rakaat duha 2 ya, ada 2, 4, 8 dan seterusnya. Cara mengerjakannya, niat
Sekali lagi, niat tidak perlu dilafalkan, cukup dalam hati saja, saya mau sholat duha, gitu ya. Seperti biasa, seperti biasa, boleh membaca surat Asy-Syam di rakaat pertama, surat Ad-Duha di rakaat kedua, gitu ya. Setelah itu boleh berdoa. Kemudian salat tahajud sebenarnya pembahasan tidak kurang lebih sama dengan penjelasan dari salat tarawih, karena pada hakikatnya salat yang sama ya. Intinya ada isya, setelah isya sampai sebelum salat subuh. Boleh 2 rakaat, minimal 2 rakaat ya untuk salat ini. Dan salat ini sangat dianjurkan sekali sesuai dengan surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Akhirnya kita masuk kepada hikmah untuk bagi kenapa kita melakukan salat sunnah. Jadi banyak, kalau kita rinci hikmahnya itu banyak. Apakah itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong pada segala urusan. Kemudian menambal kekurangannya, mungkin dapat salat fardu. Ini penting ya. Jadi salat fardu kita bisa jadi kita tidak lakukan dengan baik. Bisa jadi tidak khusyuk, bisa jadi ada yang cacat dalam salat itu. Karena kecacatan itu kita perlu tambal dia dengan amalan lain yang bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam salat fardu. Nah, satu yang memperbaiki salat itu adalah salat sunnah. Jadi jika termasuk misalnya adalah lanjutnya dari hikmah ini adalah salat itu adalah sebaik-baik amal, kita bisa dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya. Jadi ini adalah hikmah-hikmah dari salat sunnah yang kita lakukan. Kemudian pembahasan tentang apa sih hikmah dari berjamaahnya itu sendiri. Jadi ada hikmah dari kebersamaan. Kita bersama, ini kalau dilakukan secara bersama-sama akan ada mulai ikatan di antara kaum muslimin gitu ya. Itu satu ikatan, itu satu yang kita butuhkan untuk kita bisa mempertahankan agama kita ini, termasuk bahkan di Indonesia, karena agama kita kan mulai digoyang-goyang gitu ya oleh banyak pihak yang tidak suka oleh keberadaan umat Islam gitu ya. Nah, salat jamaah adalah sesuatu yang bisa mengukuhkan kita semua dalam hal beragama ini dan memegang teguh agama ini. Kemudian ada sikap disiplin yang akan terbentuk dan juga kepemimpinan ya. Jadi ada imam, ada makmum, ada kedisiplinan di situ. Oke, itu adalah hikmah dari sholat berjamaah, dari sholat sunnah gitu ya. Dengan demikian pembahasan kita sudah selesai. Apabila ada pembahasan yang kurang mendalam atau salat yang tidak tercover dalam penjelasan ini, kalian bisa mendapatkan dan cari penjelasan itu di berbagai banyak sumber, bisa dari buku atau dari sumber-sumber terpercaya di channel-channel YouTube yang bisa dengan mudah kalian akses. Dengan demikian pembelajaran bab 2 ini saya tutup. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi di forum yang kita miliki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.